Hai pemirsa yang luar biasa, selamat datang di channel kita, tempat kita menjelajahi dunia, seru keuangan, dan pengembangan diri. Petualangan hari ini beda banget, karena kita akan mulai perjalanan intelektual melewati kosmos finansial. Siapin diri, karena kita akan mengungkap misteri yang dibungkus dalam uang dolar. Apakah ini akhir dari dolar? Bersiaplah untuk memanjakan pikiran kamu dengan segudang insight, mulai dari sejarah panjang dolar ASO, munculnya mata uang digital yang menggelegar, sampai alasan dibalik minyak, emas, dan gadget favorit kamu bergantung pada dolar. Kita akan mengintip dunia pencetakan uang, mengurai sihir digital dolar AS, bahkan meramalkan potensi mata uang BRICS yang bisa jadi pesaing. Semua itu akan kamu temukan di video ini, jadi jangan sampai ketinggalan sedetik pun. Tekan tombol subscribe, dan mari kita mulai. Oke, sebelum kita bahas apakah ini akhir dari dolar, mari kita selami sejarah menarik dolar ASS. Bayangkan, usai Perang Revolusi Amerika, saat situasi masih kacau, lahirlah mata uang baru, dolar ASUS. Melompat ke akhir abad 18, kamu akan menemukan Coinage Act of 1992, momen resmi kelahiran dolar sebagai mata uang resmi AS, didukung perak dan emas. Saat itu, dolar seperti bayi yang baru belajar jalan, digandeng perak dan emas. Sekarang, loncat ke abad 20, di mana perubahan besar terjadi. Tahun 1971, Presiden Richard Nixon memutuskan melepas dolar dari standar emas. Bayangkan, dolar yang dulu terikat emas, tiba-tiba jadi burung bebas tanpa penahan. Kamu mungkin berpikir, tapi bukannya dolar bisa dicetak sebanyak-banyaknya sekarang? Nah, bersiap-siap, karena kamu akan tahu keajaiban di balik mesin cetak dolar. Kalau bicara mencetak uang, ini bukan sekadar mesin cetak berisik mengeluarkan lembaran dolar. Pemerintah ASS dan Federal Reserve punya cara modern. Mereka membuat pinjaman digital dengan beberapa ketikan dan klik. Ini seperti menambah YOU utang negara. Kenapa nggak cetak fisik? Ternyata, pinjaman digital lebih seperti sulap. Saat pemerintah butuh lebih banyak dolar, mereka nggak cetak fisik, tapi bikin pinjaman digital di layar komputer, mirip kasih IOU virtual. Tapi ini bukan dibagiin gratis. Pinjaman ini dipakai buat beli obligasi pemerintah, yang membantu pemerintah dapat dana. Ekonom sering debat soal ini. Ada yang bilang ini cara keren untuk dorong ekonomi saat krisis, seperti pahlawan finansial. Tapi ada juga yang ngasih peringatan. Kebanyakan sihir ini bisa bikin inflasi, di mana nilai uang. Tapi ingat, dolar AS bukan cuma kertas atau angka digital. Ini simbol kepercayaan, cermin kekuatan ekonomi AS, dan cerita yang teranyam dari sejarah. Dengan latar sejarah ini, mari masuk ke tantangan kontemporer yang dihadapi dolar. Bayangkan dolar seperti kapal yang berlayar di laut berbadai. Ada badai ketidakstabilan ekonomi karena perselisihan dagang dan ketegangan geopolitik. Nilai dolar bisa terombang-ambing dalam konflik ini. Lalu, ada inflasi, say monster yang menggerogoti daya beli dolar. Harga naik cepat, dan uang kamu tiba-tiba nggak cukup buat beli barang yang sama. Ditambah, banyak negara mulai cari alternatif dolar dalam perdagangan internasional. Ada yang pakai mata uang sendiri, ada yang lihat mata uang digital sebagai angin pelayaran. Tapi jangan lupa monster terbesar, utang nasional AS yang membengkak. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi beban buat masa depan dolar. Tapi sejarah sudah buktikan, dolar pernah hadapi perang, resesi, dan krisis, tapi tetap bertahan. Federal Reserve punya alat seperti suku bunga dan kebijakan moneter untuk jaga kestabilan. Sementara dolar hadapi badai, revolusi digital diam-diam mengubah lanskap finansial. Bitcoin, si bintang kripto, punya pasokan terbatas 21 juta koin, mirip emas digital. Ethereum lebih dari sekadar mata uang. Platform ini memungkinkan kontrak pintar yang otomatis eksekusi transaksi. Bandingkan dengan perbankan tradisional, yang pakai banyak perantara, lambat, dan mahal. Kripto memungkinkan transaksi lintas negara cepat, murah, dan terbuka untuk yang nggak punya akses bank. Teknologi blockchain jadi tameng keuangan, karena transaksi tercatat transparan dan nggak bisa diubah. Bayangkan masa depan, di mana seniman jual karya langsung ke fans, atau donasi amal bisa dilacak. Kripto bukan cuma tren, ini perubahan besar cara kita pikirkan uang. Tapi tetap ada pertanyaan, bagaimana regulasi pemerintah? Bisakah mereka gantikan uang tradisional? Sekarang mari bahas hubungan rumit dolar dengan pasar global. Dolar itu seperti tiket VIP untuk komoditas seperti minyak dan emas. Sejak 1970-an, minyak hanya diperdagangkan dalam dolar, yang memperkuat dominasinya. Tapi AS harus jaga ekonomi tetap stabil. Kalau kacau, dampaknya global. Federal Reserve suku bunga dan inflasi seperti sutradara panggung ekonomi. Lalu, bagaimana dolar menghadapi pencetakan uang?
Ini bukan cuma cetak fisik, tapi lewat quantitative easing, di mana Federal Reserve beli aset seperti obligasi untuk pompa uang digital ke sistem. Ini seperti kasih energi ke ekonomi, tapi risiko inflasi selalu mengintai. Contohnya krisis mata uang Lebanon karena kebanyakan cetak uang tanpa rencana. AS bisa hindari ini karena status dolar sebagai mata uang cadangan dunia dan kekuatan ekonomi. Terakhir, kita intip masa depan dolar dan potensi mata uang BRICS, Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan. Mereka ingin kurangi ketergantungan pada dolar dengan memperkuat kerjasama ekonomi dan transaksi pakai mata uang sendiri. Ini seperti revolusi finansial, tapi jalan masih panjang karena perbedaan nilai tukar dan dinamika geopolitik. Masa depan mungkin lihat dolar dan mata uang BRICS berdampingan, masing-masing mainkan peran berbeda. Perubahan adalah satu-satunya kepastian. Dengan pengetahuan dan pemahaman, kita bisa navigasi dunia finansial yang terus berevolusi. Jangan lupa, video ini hanya untuk edukasi, bukan saran investasi. Selalu riset dan konsultasi dengan profesional sebelum investasi. Jangan lupa tonton video berikutnya, subscribe, dan share pendapat kamu di komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.